Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imo Khairi, 2019 6100049. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiolinguistik, dosen pengampu Bapak Henry Budiman. Di sini akan saya menjelaskan hubungan sosiolinguistik dengan ilmu lain. Baik, di sini ada empat macam, 4 poin, yaitu sosiologi, terus antropologi, psikologi, dan pragmatik. Ya, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Poin pertama yaitu sosiolinguistik dengan ilmu sosiologi. Jadi sosiolinguistik itu mengkaji bahasa masyarakat dan hubungan bahasa dengan masyarakat. Cangkupan sosiolinguistik akan semakin jelas jika dilihat hubungan sosiolinguistik dengan ilmu lain yang terkait. Di sini ada sosiolinguistik dengan ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia sebagai individu ataupun sebagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, objek kajian sosiologi adalah proses hubungan antar manusia dalam masyarakat. Jadi ilmu sosiologi itu adalah ilmu sosial, bagaimana kita saling berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi seperti itu. Jadi keeratan hubungan sosiolinguistik dengan sosiologi dapat dilihat dalam penggunaan metode penelitian, misalnya dalam pengumpulan data penelitian baik sosiologi maupun sosiolinguistik menggunakan metode wawancara, rekaman, pengumpulan dokumen, dan lain sebagainya. Jadi ilmu sosiologi itu berguna untuk misalkan kita wawancara gitu, kita menanyakan bagaimana gitu, terus mereka dokumen dan semacamnya gitu. Terus sosiologi dengan pragmatik. Pragmatik adalah satu aspek-aspek pemakaian bahasa atau konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan pada makna ujaran. Dua, syarat-syarat yang mengakibatkan serasi atau tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi kriya-laksana. Keeratan hubungan sosiolinguistik dengan pragmatik dapat dilihat pada penggunaan bahasa dalam masyarakat, misalnya komunikasi akan menjadi lancar apabila pembicaraan atau mitra bicara memiliki pengetahuan yang sama pragmatik, sehingga komunikasi akan menjadi serasi. Jadi penggunaan pragmatik itu adalah bagaimana nanti misalkan kita turun lapangan, misalkan wawancara gitu, menggunakan ilmu pragmatik agar pembicara itu harus agar pembicara itu serasi gitu, sehingga komunikasinya itu tidak terputus-putus, jadi sinkron. Jadi seperti itu. Sosiolinguistik dengan antropologi. Antropologi mempelajari manusia dan kebudayaan, sistem kemasyarakatan. Terus antropologi adalah kajian tentang masyarakat dari sudut kebudayaan dalam arti luas yang mencakup hal-hal seperti kebiasaan, adat, hukum, nilai, lembaga sosial, religi, teknologi, dan bahasa. Terus hubungan antara sosiolinguistik dengan antropologi, bahwa bagi antropologi bahasa seringkali dianggap sebagai ciri penting bagi jati diri sekelompok orang berdasarkan etnik. Setiap etnik akan berkomunikasi dengan etnik lain. Dengan bahasa masyarakat kita dapat mempelajari kebudayaan. Jadi menurut pemikiran saya itu antropologi ini adalah ilmu tentang misalkan tentang bahasa budaya,
Jadi kan di setiap daerah, setiap kabupaten itu bahasanya berbeda-beda. Kalau di bahasa Jawa itu eh misalkan menanyakan kamu di mana, orang mana. Kalau di Jawa Tengah itu orang endi, seperti itu. Terus di sini apalagi mana ini? Jadi ilmu antropologi adalah ilmu budaya, bagaimana macam-macam budaya itu. Misalkan budaya di sini, kalau di Madura itu kan budayanya banyak, ada budaya batik apa dan semacamnya gitu. Mungkin antropologi ini adalah ilmu kebudayaan, terus ilmu apa dan semacamnya, mungkin kurang kurang lebihnya seperti itu. Demikian keterkaitan sosiolinguistik dengan ilmu lain yang dapat memberikan gambaran secara ringkas tentang komunikasi antar masyarakat dari sudut sosiologi, pragmatik, dan antropologi. Terus mana ini lagi? Sosiolinguistik psikologi ini. Nah, ini poin yang eh, psikologi ini. Jadi psikologi merupakan paduan antara kajian sosiologi dengan psikologi, tetapi merupakan bagian dari kajian psikologi. Psikologi mengurusi masalah proses mental individu seperti inteligensi, minat, sikap, kepribadian, dan semacamnya. Manakala masalah semacam itu menyangkut sekelompok manusia, analisinya ditangani oleh psikologi sosial. Dan karena sosiolinguistik itu berkaitan dengan bahasa masyarakat, hubungan antara sosiolinguistik dengan psikologi sosial tentu ada. Jadi sosiologi dapat mendekati sesuatu masalah sosiolinguistik seperti pilihan bahasa atau ragam bahasa yang dipilih oleh seseorang penutur ketika ia melakukan interaksi verbal dengan cara mengamati. Jadi psikologi itu semacam apa? Semacam memahami, misal contoh ya, menurut nalar saya sendiri, mungkin psikologi sosial itu mungkin semacam orang misalkan saling membicara seperti itu. Terus misalkan satu lawan pembicaranya itu kurang fasih untuk membicarakan, ataupun pemikirannya kurang gitu, kurang lah dari kita itu, mungkin pemikirannya sangat labil meskipun dewasa. Kita sebagai seorang ilmu psikologi ataupun sosiolinguistik itu, kita harus memahami pembicara orang tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahualam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.